Audionya belum keluar, panitia. Oke, saya pakai mimbar ini supaya setara dengan Wakapolri. Dan kenapa dari tadi mimbar ini nggak dipakai? Padahal ini adalah peralatan pertama untuk mengucapkan pendapat umum. Dalam tradisi Yunani, setiap mimbar disediakan untuk mereka yang punya dalil. Dia disebut umum karena akhirnya terlihat orang yang bicara siapa tuh. Itu sifat pertama. Saya mau terangkan sebetulnya balik pada tema tadi. Apa sebetulnya yang disebut pendapat umum? Emang ada pendapat khusus? Pendapat khusus itu kalau Anda mau meminang pasanganmu untuk diajak nikah, itu pendapat khusus. Tapi begitu pendapat itu diucapkan di depan umum, maka pendapat itu harus dihasilkan di dalam upaya untuk menentang pendapat lain. Kalau Anda ditanya, apa pendapatmu? Saya sependapat. Itu artinya dia tidak berpendapat. Pendapat hanya disebut pendapat kalau diajukan untuk menghalangi atau bahkan membatalkan pendapat lain. Jadi dari awal, sifat dari pendapat itu adalah untuk cari gara-gara. Itu dasar ontologinya tuh. Saya berpendapat supaya saya berbeda dengan pendapat Anda. Itu namanya pendapat. Jadi pendapat itu tidak boleh disopan santunkan. Kalau Anda mengucapkan pendapat dengan cara sopan santun, artinya Anda tidak berpendapat. Takut mengucapkan sesuatu yang kontras dengan pendapat orang lain. Saya tadi sebut istilah kontras. Ada teman kontras tadi. Kalau Anda perhatikan misalnya, kata kontras itu artinya tidak sependapat. Namanya kontras. Tapi kontras itu huruf terakhir dari S itu huruf besar. Coba Anda perhatikan ya, teman-teman polisi. Apa artinya? Kenapa ditaruh huruf besar di situ? Yang lebih penting bukan kontranya, tapi S di belakangnya tuh. Anda tahu nggak asal usul huruf S dibuat besar di situ? Karena pada waktu itu 98, ketika saya masih di LBH bersama Munir, macam-macam, ada Buyung Nasution, kita ingin tunjukkan bagaimana pendapat itu harus diasumsikan sebagai pertentangan pikiran. Tetapi lebih dari itu, kata S itu artinya Soeharto. Jadi kontras itu kontra S, kontra Soeharto. Pada waktu itu kita selundupkan kemarahan kita dengan kata itu dan S di belakangnya besar. Jadi maksudnya jelas, kontra terhadap pendapat Soeharto, full stop. Gak ada keraguan kita katakan waktu itu. Kenapa? Karena moralnya ada pada kita, pada masyarakat sipil. Saya buka aja rahasianya tuh, kenapa S-nya di belakang itu besar tuh. Sekarang kontra S-nya apa? S-nya apa? Subianto, Sigit. Itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai sesuatu, kita takut mengucapkan itu, kita pakai bahasa simbol S-nya di situ. Mungkin kontra sekarang itu S adalah kontra saya, kontra siapa aja tuh. Jadi saya mulai dengan cara berpikir itu. Lalu kita lihat apa sebetulnya kemarahan publik kepada Parcok hari ini. Sebut aja secara resmi. Kenapa publik marah pada Parcok? Bahkan marah pada oknum gitu. Absurd. Kita coba lihat bagaimana sebetulnya proses yang kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Tidak pernah terjadi reformasi. Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi pada waktu itu. Yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi. Sebentar Bung Rocky, Pak Waka, isi dan judul di luar tanggung jawab moderator ya. Bahkan tugas moderator tidak boleh memoderasi pikiran. Tugas moderator hanya menjaga tata tertib, bukan menjaga pikiran. Ya udah, oke. Saya lanjut ya. Waktu kita mulai membayangkan kita mau pergi pada demokrasi,
urusan pertama kita adalah siapa yang mengganggu demokrasi? ABRI 98 yang mengganggu, menghalangi demokrasi. Siapa itu ABRI? Tentara dan polisi. Bayangkan misalnya, saya di YLBHI, setiap kali kita diskusi, orang dari Keramat 5 itu datang, masuk ke ruangan Adam Malik di YLBHI, dia berdiri di atas meja, naik di atas meja. Demi undang-undang saya batalkan, saya bubarkan diskusi ini. Pada waktu itu masih mengucapkan demi undang-undang. Pada waktu itu polisi masih sama dengan tentara. Dan saya tahu Kasat Reskrim apa waktu itu namanya adalah Tito Karnavian. Jadi saya kenal Pak Tito dari awal. Tetapi pada waktu itu pengenalan kita anggap bahwa institusi buruk, bukan personalnya yang buruk. Sekarang ada orang yang maki-maki Pak Tito tuh. Tiap hari maki-maki Tito. Kenapa? Tidak kita biasakan untuk mengevaluasi kondisi yang menyebabkan kepolisian sekarang itu dibenci oleh rakyat. Lalu kita dalami lahan-lahan. Waktu terjadi reformasi, polisi dipisahkan dari tentara, tentara disuruh balik ke barak, polisi betul-betul jadi aparat Kamtibnas. Tapi itu adalah reformasi. Ini saya pindah dari Partai Biru ke Partai Merah. Karena Partai Biru juga ternyata udah di bail out oleh Gajah Merah. Dari mana tadi ya? Jadi yang terjadi adalah reformasi kelembagaan. Terjadi reformasi, tidak terjadi transformasi. Lembaganya dipisahkan, tetapi value-nya tidak ikut tertransformasi. Tadi dikatakan polisi harus kembali pada prinsip supremasi sipil. Itu juga salah. Yang mesti supreme itu bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipil. Jadi yang benar bukan supremacy, civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Di dalam demokrasi mau tentara, mau satpam, mau akademisi, profesor, punya ijazah apa enggak punya ijazah, tunduk pada nilai sipil. Lampu merah artinya tentara harus berhenti, polisi harus berhenti, profesor harus berhenti. Itu namanya nilai sipil. Jadi lampu merah itu nilai sipil, lampu hijau nilai sipil. Nah, itu yang kita mau biasakan kan. Jadi sebetulnya kita mau bongkar dulu bahwa kenapa hari-hari ini ada ketakutan pada, tadi Usman Hamid pakai istilah the revival of authoritarianism. Sebetulnya itu masih abstrak, kembalinya otoritarianisme. Lebih tepat creeping militarism. Pengamat dunia sekarang menganggap Indonesia militerisme itu lagi merangkak, creeping. Dan itu yang sebetulnya lebih berbahaya daripada reformasi. Reformasi TNI tersusul oleh creeping militarism, kita balik pada the revival of authoritarianism. Itu soalnya tuh. Jadi saya mau terangkan bahwa ada reformasi, terjadi pemisahan lembaga tentara dan militer, tapi hanya sekedar reformasi, bukan transformasi. Kenapa? Karena nilai-nilai militeristik tidak tercegah di 98. Nilai-nilai itu carry over ke dalam sistem demokrasi. Jadi sebetulnya kita belum masuk di dalam era demokrasi. Reformasi tidak menghasilkan demokrasi. Terjadi perubahan kelembagaan tapi tidak terjadi perubahan nilai-nilai berdemokrasi. Dengan kata lain, kalau kita sebut kita pindah dari otoriter ke demokrasi. Pindah itu artinya langkah keluar dari orde baru masuk ke orde reformasi. Kita baru keluar dari, belum masuk ke. Lembaga-lembaganya lengkap. KPU ada, parlemen ada, Mahkamah Konstitusi ada.
DPR ada. Lembaganya lengkap, tapi pelembagaan belum berlangsung sempurna. Hanya itu yang mau kita pastikan. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang reformasi, transformasi, apapun istilahnya, kita mesti lihat bahwa kondisi kelembagaan kita itu tidak menghasilkan pelembagaan, hanya ada perubahan di dalam lembaga. Tetapi kita mulai lihat bahwa ada inisiatif lokal untuk menghasilkan ide tentang demokrasi. Waktu demonstrasi Agustus kemarin saya ada di Pekanbaru di Riau. Nemenin Irjen Heri Heriawan, Kapolda Riau. Demonstrasi yang besar itu, saya datang ke situ. Yang dipajang di depan para demonstran, menyambut para demonstran bukan panser, bukan water cannon, tapi spanduk besar ditulis oleh Kapolda Riau, Saudara Heri Heriawan. Selamat datang para pejuang aspirasi. Bayangin coba, dia sambut dengan spanduk itu. Nggak ada ketakutan, demonstran ngoceh suka-sukanya. Karena dianggap demonstrasi itu pejuang aspirasi. Dengan cara itu langsung terbagi kimianya tuh. Pejuang aspirasi diterima. Provokator dihalangi. Yang memperjuangkan aspirasi pasti pakai argumen. Yang ingin merusak demonstrasi pasti pakai molotov. Mudah dipisahkan. Jadi contohlah Kapolda Riau. Bukan saya puji-puji, tapi faktanya begitu. Dia menerima protes itu sebagai pejuang aspirasi. Spanduknya di depan. Mahasiswa datang, digelar spanduk di depan tiba-tiba. Selamat datang para pejuang aspirasi. Karena kita menghormati mahasiswa yang berjuang untuk menghasilkan perubahan politik. Itu dasarnya. Satu waktu saya